Di era 4.0 saat ini, kita tidak hanya berbicara tentang kecepatan teknologi dan informasi, akan tetapi peran seni juga harus mendapat perhatian khusus sebagai penyeimbang kehidupan. Mari kita diskusikan bersama, tetap di Cakra Lokal. Hai Cakramania, selamat datang di Cakra Lokal Universitas Negeri Malang, Excellence in Learning Innovation, bersama saya Feby Henuk, host Cakra Lokal. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang berhubungan dengan seni kriya. Apa itu seni kriya dan bagaimana bentuknya? Bersama saya pada saat ini ada Bapak Dr. Pounimin M. Hum. Selamat datang Bapak di Cakra Lokal. Dan beliau adalah seorang kriyawan, juga dosen andalan di Universitas Negeri Malang yang telah melanglang buana di kancah internasional. Baik Bapak, ya. Sebenarnya seni kriya itu apa sih? Apa bedanya dengan seni rupa? Apa bedanya dengan seni-seni yang lain? Oke, perlu kita sampaikan bahwa wacana kekriaan maupun keseni-rupaan itu memang jadi satu sekarang ya. Jadi sebenarnya pada intinya seni kriya dan seni rupa itu merupakan satu kesatuan. Sebenarnya di Nusantara ini kita mengenal seni rupa ya seni kriya itu, gitu. Karena gitu ya? Seni rupa yang ada di Nusantara itu diawali dengan adanya seni kriya, yakni produk artefak yang dihasilkan oleh masyarakat prasejarah, kemudian masa Hindu, kemudian masa Islam awal, kemudian masa modern hingga sekarang itu semuanya adalah produk-produk seni rupa yang digunakan untuk kepentingan kehidupan masyarakat. Ya, misalnya aja ada di masa prasejarah itu ada peralatan batu, kemudian tembikar dan lain-lain. Itu semuanya adalah produk seni rupa. Tapi sebenarnya itu adalah seni kriya di era sekarang dipilahkan menjadi produk seni kriya. Jadi dulunya itu adalah semua orang menyebutnya itu bagian dari seni rupa. Tapi sekarang lebih spesifik lagi dinamakan seni kriya. Seni kriya. Bagaimana perkembangan seni kriya di Indonesia saat ini, Bapak? Menurut Bapak? Seni kriya merupakan urat nadi dari masyarakat, utamanya pelaku kriya itu sendiri, dan itu tersebar di berbagai belahan Nusantara. Karena kriya itu kaitannya adalah kehidupan, entah itu sebagai sumber ekonomi maupun sebagai perkakas kehidupan. Itu awalnya. Jadi seni kriya itu berangkat dari suatu produk applied art, dari seni yang terapan. Akan tetapi di era perkembangan wacana keseni rupaan lebih lanjut, bahwa kriya memposisikan sendiri dia ada yang applied art dan ada yang fine art, yang disebut dengan seni kriya dan kriya seni. Oleh karena itu perkembangan seni kriya dan kriya seni berjalan bersama. Yang seni kriya itu mengikuti perkembangan industri kreatif, sedangkan kriya seni mengikuti perkembangan fine art. Waduh, Cakramania, ini sepertinya ada begitu banyak istilah-istilah yang unik ya. Mungkin Cakramania belum terbiasa mendengarnya, tapi jangan kemana-mana. Kita tetap harus mendengarkan penjelasan-penjelasan penting. Kalau dikatakan bahwa seni kriya itu adalah hal penting begitu Bapak, yang akan mempengaruhi begitu banyak hal. Nah, peranan penting dari seni kriya dalam kelangsungan sebuah bangsa itu menurut Bapak punya peranan atau tidak? Oh, sangat besar. Jadi kriya itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa sebagai mungkin hanya dipandang sebagai perkakas kehidupan gitu saja. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya, dia memiliki nilai simbolik, nilai edukatif, kemudian nilai-nilai lain yang terkait dengan kehidupan berbangsa. Di mana kriya tersebar di berbagai belahan Nusantara, dia tidak hanya sebagai perkakas kehidupan saja, tapi dengan keciri khasan visualnya dia mewakili identitas dari suatu kelompok komunitas, dan itu menjadi kekayaan bangsa Indonesia, yaitu dari aspek budaya. Ketika orang yang ada di belahan timur, Nusantara yang ada di belahan timur, dia memproduksi perkakas yang namanya stipa, kemudian ukiran macam-macam, ada ukiran asmat, ada tenun sumba, ada flores dan lain-lain. Dia memiliki visual yang berbeda dengan tempat lain. Artinya ketika
ini tersebar terbawa ke belahan dunia lain, maka identitas bangsa kita akan terwakili oleh sebuah produk kesenirupan yang berupa kriya tersebut. Jadi saya paham ini Pak. Ya. Jadi dihubungkan dengan perkembangan kebangsaan, mungkin Cakramania juga perlu tahu Indonesia itu salah satunya dikenal dengan seni kriyanya. Nah, penciri dari masing-masing daerah itu kita bisa tahu bahwa ini Sumba ini tenunnya dari jenisnya atau bentuk-bentuk produk-produknya apa saja kita bisa menentukan bahwa itu dari sebuah daerah begitu. Indonesia juga sekali lagi saya sampaikan bahwa Indonesia itu dikenal dari seni kriyanya itu. Mungkin orang lain hanya tahu Indonesia yang sebelah mana, tapi dia tahu bahwa produk-produk itu adalah hasil dari Indonesia. Begitu ya Pak? Iya. Oke. Kalau jenisnya pasti ada banyak Pak? Iya. Pasti ya? Kriya bisa ditinjau dari aspek gayanya, bisa gaya atau bentuk, kemudian bisa ditinjau dari aspek teknologi. Teknologi itu meliputi material dan teknologi penggarapan. Kalau bentuk itu berupa style visualnya, kemudian nilai-nilai simboliknya. Jadi di pendeteksian atau keingintahuan kita tentang kriya itu bisa dideteksi dari hal-hal tersebut. Misalnya dalam hal kriya tekstil ya, itu kita punya banyak tenun, kita punya banyak batik. Kriya logam kita punya kerajinan atau kriya yang dihasilkan dari kriya kuningan ya, dari material kuningan. Teknologi cor, teknologi genteng, teknologi yang lain-lain itu adalah kriya. Kemudian dari seni keramik, ada yang seni keramik terakota, ada seni keramik yang berglasir, dan itu ada di mana-mana. Dan itu memperkaya kasana budaya Nusantara, utamanya adalah produk artefak yang dihasilkan oleh para kriyawan kita yang tersebar di belahan Nusantara. Jadi ada jenis kriya logam, kriya keramik, kemudian ada kriya tekstil aja ada macam-macam ya Bapak, dan itu luar biasa. Betul. Dan keunikan itu tidak bisa ditemukan di belahan dunia lain. Karena apa? Terkait dengan aspek kehidupan masyarakat pembuatnya, pemproduksinya. Dia memiliki nilai-nilai seperti itu karena masyarakat di sekitar itu ada mempercayai tentang kehidupan yang terkait dengan persembahan roh nenek moyang, kemudian terkait dengan kereligiusan, kemudian kefungsian lain yang berkembang di kawasan di mana kriya itu diproduksi. Ya. Nah, kalau dari berbagai jenis macam seni kriya yang banyak itu, Bapak fokusnya di mana? Ya, sebetulnya saya lebih banyak ke tekstil sama ke keramik. Tapi lebih banyak khusus terlebih lagi saya lebih khusus ke kriya keramik. Ke keramik ya Pak. Utamanya kriya seni ya, seni keramik. Ya. Terkadang saya pernah membaca sebuah sumber dikatakan bahwa ketika kita mengikuti proses pembuatan keramik begitu, itu juga bisa stress release gitu Pak. Itu betul nggak sih Pak? Menurut Bapak sebagai seorang ahli di bidang keramik, apakah dengan melakukan ketika kita membuat keramik itu bisa membuat orang mengurangi tingkat stres dari orang gitu? Betul. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Evi tadi betul, terkait dengan fungsi seni ya, fungsi seni kriya atau fungsi kegiatan berkriya itu tidak hanya dipandang sebagai ini untuk memproduksi suatu barang, tapi terlebih dari itu bahwa kriya seni kriya itu adalah berkaitan dengan kepentingan psikologis. Berkegiatan seni kriya itu adalah berkegiatan menumbuhkan imajinasi, membangun skill, membangun kognisi. Oleh karena itu, ketika orang sudah bekerja di suatu kantor atau apa gitu ya, dia akan mengalami kejemuan kegiatan itu. Oleh karena itu, di Barat seperti yang saya lakukan pernah di Inggris, kemudian Pakistan, kemudian di India. Kenapa sih mereka pada hari Sabtu dan Minggu ketika saya melakukan show demonstrasi pembuatan keramik, mereka datang dan ikut beraktivitas di situ. Ternyata mereka
mengalami kejemuan kegiatan yang berkaitan dengan mekanik, yang bersifat mekanik di kantor. Oleh karena itu rutin ya, rutinitas seperti itu mekanik itu dia jemu. Oleh karena itu kegiatan berkria itu adalah sebagai terapi. Jadi kriya seni kriya ini adalah untuk terapi kehidupan. Misalnya saja dengan membentuk karya keramik, ya itu kan mendorong manusia kehati-hatian, kemudian menjaga emosional, bahwa sesuatu pekerjaan, sesuatu kegiatan itu tidak selalu berkaitan hal-hal yang kognisi, tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang motorik saja, tetapi butuh kehalusan budi. Untuk memecahkan persoalan hidup itu adalah dengan kehalusan budi. Kriya sudah berlangsung sekian lama membentuk mentalitas masyarakat Nusantara di pedesaan itu dengan cara-cara melalui kriya tadi itu. Misalnya orang desa ya, orang perajin itu. Kenapa sih mereka membentuk seperti itu? Tujuannya adalah selain dia memproduksi, dia akan berperilaku seperti apa yang dilakukan dalam kriya. Bahwa pekerjaan itu dia bisa instan. Melakukan sesuatu itu dia bisa dengan cara meraba, tetapi dengan step by step. Setelah ini, setelah ini. Itulah kegiatan kriya yang tidak bisa tergantikan oleh kegiatan yang bersifat mekanik saja dan kognitif saja. Cakramania itu tadi penjelasan yang cukup lumayan penting ya. Jadi kalau cakramania merasa stres atau punya beban yang berat, tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, berkegiatanlah dengan kekriaan seni. Betul Pak. Bapak seringkali mengikuti pameran ya Pak ya, di kancah internasional udah begitu banyak. Adakah yang bisa di-share Bapak kepada Cakramania untuk tetap produktif, untuk tetap aktif, khususnya di bidang keramik ini bagaimana? Saya banyak diundang oleh komunitas dari luar negeri, misalnya saja di Blue Trust Poetry New Delhi India, itu sudah 2 kali mengundang saya untuk mendemonstrasikan proses pembuatan karya dan menyajikan karya. Kemudian ada di pameran Biennale Biennale keramik di Pakistan itu juga pernah. Kemudian di Bangladesh juga pernah, di festival di Inggris di UK International Ceramic Festival itu 2011 juga pernah. Kemudian di Cina itu Teapot Festival Ceramik itu juga pernah. Kemudian di Jepang di Kyoto itu di Shigaraki juga pernah. Ini semua kegiatan ini selain memberikan pengalaman pada saya bahwa kriya Nusantara dalam hal ini keramik itu ternyata bisa tembus ke internasional dan itu gitu ya. Mendapat apresiasi. Oleh karena itu kita semestinya selalu bangga terhadap apa yang kita sudah capai, yaitu dengan kriya seni dengan budaya kita yang berupa kriya seni ataupun seni kriya. Jadi kalau melihat ada produk-produk kriya yang begitu banyak yang diproduksi oleh Indonesia, harusnya kita bangga begitu Pak ya, bahwa ternyata di kancah internasional ada begitu banyak orang mengakui bahwa hasil karya kriya itu punya nilai lebih, punya nilai tambah bagi mereka. Jadi artinya bahwa kriya itu tidak hanya sekedar produk kegiatan seni saja, tetapi ketika kita menekuni dengan sungguh-sungguh, maka ketika ini masuk pada kancah internasional, artinya kita bisa menjadi duta bangsa melalui budaya, melalui kegiatan kreatif seni. Karya terakhir Bapak yang menceritakan tentang situasi saat ini adakah Pak? Terima kasih. Saya bersyukur pada pada akhir ini saya terpilih untuk mengikuti pameran daring yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan melalui Dirjen Kebudayaan, yaitu pameran lawan Corona. Mungkin Anda nanti bisa lihat karya saya di tayangan ini ya. Karya tersebut artinya karya tersebut terinspirasi oleh fenomena yang sekarang lagi mengejala dunia, di mana Anda semuanya tahu, yaitu peristiwa fenomena Corona. Corona
itu telah melumatkan gitu. Saya setelah memporak-porandakan kehidupan sosial di masyarakat dunia, tidak hanya berimbas pada aspek kesehatan saja, tetapi pada aspek perilaku, kehidupan, dan yang lain-lain. Saya mencoba mengangkatnya, karya tersebut, ya, ke dalam pameran tersebut, dan itu terpilih, ternyata tersetika itu terpilih. Wow. Maka karya saya yang berjudul Pertarungan Pasukan Corona dengan Cinta. Wah, karya ini menceritakan bahwa judulnya menarik sekali ya, bahwa fenomena pandemi ini telah membawa masyarakat atau kehidupan manusia, ada yang egois, ada yang membuat panik pada orang lain. Itu yang saya angkat. Pertarungan pasukan corona dengan cinta itu adalah pertarungan ion positif dengan ion negatif. Artinya bahwa dalam diri manusia itu terdapat dua ion positif dan negatif. Mana yang menang, mana yang kalah tergantung kita. Apabila kita bisa menekan ion negatif kita, maka itu artinya kita menjadi pasukan cinta, pasukannya Sang Kresna. Nah, kan tetapi ketika egoisme kita, kemudian hal-hal negatif mendominasi dalam kehidupan kita, artinya bahwa kita berada pada pasukan gerombolan corona. Itu bisa dilihat pada karya saya. Iya, betul. Wah, ini dari sebuah karya yang kadang kalau kita melihat sebuah karya kan hanya diem aja gitu ya. Ternyata punya behind story yang sebegitu ininya, Pak. Saya menyebutnya sebagai karya keramik bercerita. Teman-teman menyebutnya dengan keramik dramatika. Karena bentuknya adalah 3 dimensi. Kemudian dalam bentuk karya seni keramik instalasi. Nah, ini mungkin yang baru buat Cakramania ya, bahwa terkadang seni keramik itu Cakramania hanya taunya perkakas begitu, hiasan-hiasan. Tapi ini lebih 3 dimensi. 3 dimensi, dan ini yang disebut dengan fine art keramik. Fine art. Nah, kita ketahui Pak, kita kan tinggal di era digital ya. Nah, ada perubahan perilaku manusia terkait adanya perkembangan teknologi yang luar biasa. Apakah itu juga berpengaruh terhadap perkembangan seni kriya hingga saat ini? Dengan berkembangnya teknologi digital ataupun komputer dan lain-lain, itu rekan-rekan kriawan, mungkin saya sendiri juga harus mengikuti itu gitu. Artinya begini, bahwa kriya yang dulunya hanya mengandalkan keahlian, kemahiran tangan saja sama emosional, dengan perkembangan teknologi digital kita harus mengikuti itu. Mau tidak mau seperti itu. Karena apa? Dengan perkembangan industri kreatif, industri kreatif, oleh karena itu menuntut adanya perkembangan dalam berkreasi juga. Jadi misalnya menggambar, yang dulu hanya menggambar desain karya keramik atau menggambar motif batik, menggambar desain motif tenun, itu hanya menggambarkan manual, mengandalkan manual. Akan tetapi di era perkembangan teknologi digital itu tidak menutup kemungkinan bahwa, dan itu sudah dilakukan, dia harus mengikuti itu, dari cepat, kemudian penataan elemen-elemen visual itu bisa dicapai dengan digital itu tadi. Misalnya saja motif batik itu tidak harus mengandalkan manual, tapi bisa menggunakan kombinasi antara manual dan digital. Akan tetapi semua itu digital itu adalah sebuah alat. Titik akhirnya itu adalah pada diri kreatornya yang harus mengandalkan pada emosional. Estetik. Artinya apa? Bahwa digital monggo digunakan juga, disambut juga. Tapi bahwa emosional estetik itu menjadi nyawa dari produk kriya seni itu tadi, atau seni kriya. Jadi intinya di era digital ini seni kriya itu punya punya peranan penting untuk sebagai penyeimbang begitu Pak ya, penyeimbang antara jiwanya, emosionalnya dengan kehidupan sehari-hari manusia begitu. Baik Bapak Cakramania, itu tadi diskusi kita dengan Pak Ponimin, tapi sebelum mengakhirinya ada closing statement Bapak untuk Cakramania. Oke. Silakan. Kita
sedang di dalam kita sekarang sedang dalam suasana pandemi. Cakramania banyak berada di daerahnya masing-masing. Di situ kita tetap harus optimis, ya. Optimis bahwa kita sebagai Cakramania selalu belajar, semangat, meskipun kita di era pandemi corona, kita memiliki semangat yang tinggi, menatap masa depan yang lebih cerah. Meskipun pembelajaran melalui daring itu tidak menutup kita untuk beraktivitas, berkreasi, bersemangat. Corona memang telah membawa kita kepada carut-marut dunia, maka kita tidak perlu kalah dengan corona. Lawan corona, kau pasti musnah. Wah, hebat Pak. Terima kasih. Itu tadi motivasi loh dari Pak Ponimen untuk kita semua. Terima kasih Pak Ponimen atas kehadiran dan informasi yang sudah disampaikan, dan ini tentu saja bermanfaat untuk saya khususnya, dan semoga bermanfaat juga untuk Cakramania tentang seni kriya, bagaimana seni kriya itu mempengaruhi kehidupan manusia, kehidupan sebuah bangsa, mempengaruhi peradaban sebuah bangsa. Jadi tidak hanya sekedar benda-benda yang kita lihat sehari-hari begitu ya, sepele, tapi ada begitu banyak hal, nilai-nilai yang ada di dalamnya. Terima kasih sekali lagi, semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dan tetap menginspirasi kita semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sampai jumpa. Seni kriya bukan hanya sebuah proses berkarya, akan tetapi seni kriya mempengaruhi peradaban sebuah bangsa. Berkarya dan terus berkarya melalui seni kriya. Inilah Cakraloka.